Tempatnya tuh nyaman nggak? Sumpah nyaman yang di KWDK. Menurut kamu kali ini? Kayaknya aku bakal ngerekomendasiin kayak Medica untuk adik-adik aku deh. Pasti itu pas bakal kayak tuh aku jadi bisa sekarang kayak ngejadwalin konten aku. Kayaknya aku nggak bakal tahu deh kalau misalnya nggak magang di sini, kalau misalnya nggak diajarin Pak Robert. Teman-teman, selamat datang di podcast Young Squad bareng aku Lydia Madini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih dari SMK Revani. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Nah, boleh nih perkenalkan nama kalian masing-masing dan dari sekolah mana sama jurusan apa aja nih. Soalnya kalau dilihat albumnya ada beda-beda nih, ada yang hijau sama biru. Boleh perkenalkan dari yang di ujung dulu deh. Nama saya Rafa Saperino, biasa dipanggil Rafa, dari Sekolah SMK Revani Indra Putra, dari jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kalau nama saya Bintang Anatama, biasa dipanggil Bintang. Jurusan sama, Teknik Komputer Jaringan. Asal sekolah juga sama, dari SMK Revani Indra Putra. Kalau nama saya Muhammad Julian, asal sekolah sama seperti teman-teman saya, yaitu Revani Indra Putra. Jurusan saya TKJ. Apa itu TKJ sih? TKJ itu adalah Teknik Komputer Jaringan. Ya itulah. Halo guys, perkenalkan aku Rista Aulia dari SMK Revani Putra, jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Nah, kenapa sih milih SMK Revani gitu? Apa alasan teman-teman di sini milih SMK itu? Sebenarnya awal mula minat masuk SMK Revani karena jurusan yang aku mau ada di situ. Sebenarnya nggak ada di situ, sebenarnya ada di semua sekolah, nggak semua sekolah, ada di beberapa sekolah lain. Cuman karena aku melihatnya kayak wah, kalau ini kayaknya bagus nih dari letaknya, dan abis itu dari jurusan-jurusan yang lain kan. Kebetulan kemarin aku mau masuk multimedia kak, aku cari tahu nih jurusan yang aku minat ada di sekolah mana aja. Aku lihat ada di sekolah SMK Revani Indra Putra. Kebetulan jurusan aku pertama dibuka di tahun aku, jadi aku langsung jadi perdana gitu. aku angkatan pertama dari jurusan multimedia. Jadi aku langsung wah, kayaknya sekolah ini deh aku masukin. Udah top gitu ya. Langsung udah cocok lagi ya. udah Udah banget. Kalau Julian gimana? Kalau aku sih kemarin tuh pindahan dari sekolah unggul, karena di sekolah unggul tuh tidak sanggup, pelajarannya terlalu susah, jadi milih sekolah Revani yang sedikit mudah gitu. Udah sih, cuma itu aja. Kalau saya dari rekomendasi orang tua, karena katanya dekat juga kan dari Danau Sitin. Terus ada kawan-kawan juga di situ banyak gitu kan. Yaudah, itu aja sih kalau dari saya. Kalau saya, karena pas lulus SMP itu memang ingin belajar komputer lebih dalam lagi. Mendalamin komputer ya. Ya, masuk ke SMK karena SMK itu ada jurusan. Nah, masuk ke SMK Revani Indra Putra itu dari rekomendasi teman. Ya sudah, kami masuk SMK Revani Indra Putra. Selain TKJ sama apa? DKV. DKV itu ada jurusan lain nggak? Ada. Di sekolah Revani Indra Putra itu ada 4 jurusan. Yang pertama TKJ, yang kedua akuntansi, sama yang ketiga pemasaran. Nah, DKV ini itu jurusan baru, dia baru rilis di angkatan kami, jadi ini angkatan pertama itu. Nah, kan dari tadi kita udah bahas seputar SMK ya. Tapi tuh kayak aku tuh belum tahu di mana sih SMK ini gitu.
Karena kan aku jarang dengar tentang SMK Rifani itu. Jadi di mana SMK ini? Kebanyakan dengarnya SMA-nya ya kak. Iya, kebanyakan SMA Emang Habib Ferry gitu Ya, ya. emang orang banyak kenalnya SMA-nya. Jadi sekolah kita tuh ada satu yayasan, ada 2 sekolah. Pertama SMA-nya SMA Ferry yang banyak orang kenal. Yang keduanya SMK Rifani Indra Putra. Oh, jadi dalam satu gedung itu? Dalam satu gedung ada 2 sekolah. Tapi satu yayasan masih. Oh, kirain cuman SMK aja, SMA aja itu, Ferry aja. Kebetulan karena dibangunnya duluan SMA Ferry, jadi orang kebanyakan lebih tahu SMA Ferry daripada SMK Rifani. Padahal sebenarnya ada SMK-nya juga, Tapi masih satu yayasan. masih yayasan Nurdin Hamzah Nurdin Hamzah. Jadi sama kayak kampus. kampus Nurdin Iya. Hamzah gitu. Ada nggak teman-teman ini mau lanjut ke Nurdin Hamzah? Karena kan katanya ada ini ya, ada diskon gitu ya. Ada diskon. Ada mau Karena diskon. angkatan dari SMK-nya, dari SMA-nya jadi dapat diskon kan, masuk ke universitasnya. Soalnya kebetulan kakak juga tamatan dari Nurdin Hamzah. Jadi ternyata kita satu ini ya guys, satu yayasan ini ternyata. Sama-sama Nurdin Hamzah ternyata. Ada nggak teman-teman yang mau lanjut di Nurdin Hamzah? Nggak ada. Kita ya kak, sebenarnya bukan nggak mau masuk di Nurdin Hamzah, tapi kebetulan jurusan yang aku minat nggak ada di situ. Iya, sayangnya ya. Ya. Ini kan teman-teman ini ada nih komputer tuh, ada SITI. Kenapa nggak mau lanjut di Nurdin Hamzah aja? Kalau aku sih lebih milih ke masuk ke Intel, ke STIN yang ada di Dia udah ada minat. Jawa Timur. Nggak ada Minat minat. lain kak. Nggak ada minat Ke masuk Jambi ke- ya? Iya, Mau di luar Jambi. iya mau di luar Jambi. Kalau kami lebih milih ke Unja sih kak. Unja. Jurusan Soalnya apa? orang banget. Sama IT. IT. Kalau Raffa gimana? Kalau saya untuk sekarang belum menarik untuk masuk Nurdin Hamzah. Mungkin Padahal ada diskon loh. Oh enggak. 1 semester. kira kalau berubah pikiran. Nah, kalian berempat kan udah lama nih magang ya. Jadi masuk perusahaan ini sesuai sama yang kalian mau atau dapat rekomendasi dari siapa gitu? Kalau aku dapat rekomendasi dari guru wali kelas aku karena dekat dari rumah. Kan dekat dari rumah, jadi dicari yang paling dekat dari rumah biar nggak habis waktu di jalan, biar nggak kenapa-napa juga kan. Jadi sistem di SMK ini direkomendasi atau emang kalian yang mau? Oh, di sini gitu. Sebenarnya bisa milih Milih sendiri, sendiri. bisa. Kalau Billy gimana? Kalau aku pindahan dari tempat magang lain. Jadi di tempat magang lain itu jurusannya kurang diminati. Udah tuh direkomendasi buat guru buat pindah ke sini, masuk di KI. Kalau Bintang sendiri gimana? Kalau kami rekomendasi guru sih kak, kan pernah ada angkatan sebelumnya yang pernah magang dari SMK kan. Nah itu kata abang-abang tuh sini di KBDK ini enak gitu magangnya. Udah itu aja. Kalau saya kan sama seperti Julian tadi, ke pindahan magang. Jadi pindah ke sini itu memang rekomendasi lah dari guru. Sebenarnya awalnya aku sama Bintang aja kak yang magang di sini. Oh, berdua aja dulu. Berdua. Terus Tiba-tiba dapat info kalau bakal ada tambahan 2 anak magang lagi, itu Julian sama Rafa. Terus sebenarnya kak, aku sama Bintang itu Julian sama Rafa nyusul, jadi berempat. Sebelumnya itu Bintang nih udah ngoceh-ngoceh minta temenin, Ya, minta temenin. soalnya dia sendirian. iya, karena kan kalau di office kan dia sendirian ya cowoknya, jadi Iya. minta temenin. Oh. Ya kak, Iya. kebetulan aku Oh. sama Bintang kurang akrab. Dia mah. Betul kak. Jadi Bintang. guru nambahin kami berdua untuk masuk sini. Untuk temenin Bintang. Bintang ya dari awal juga Bintang udah bilang, kenapa sih ya sama kau kayak gitu, kenapa nggak ada kawan cowok gitu. Terus kayak lah emang aku mau sama kau kami bilang gitu. Akhirnya ternyata wah ada Julian, jadi tidak apa-apa karena Bintang agak
gitu. Jadi Oke. jadi si bintangnya tidak jadi pindah. Kemarin tuh udah calling guru minta pindah, udah masuk guru ke guru Bintang terus tantrum, tak Kak. disuruh. Pertama magang dia udah, ya aku udah pindah, aku udah mau di sini, aku udah mau sama kau. Bintang kenapa Bintang? Ada masalah Bintang di perusahaan ini Bintang. Cuman karena udah ada kawan sih kak. Itu. Oh, Iya. Tapi kan ada Pak Robert Bintang. Pak Robert beda lagi. Kami kan kadang di office. Nah itu. Pak Robert pertama magang itu interaksi sama kita cuman ngasih kerjaan aja, Kak. Oh, jarang diajak ngobrol ya. Jarang. Iya jarang. Kayak- Terus cuek juga sih. Kayak nih kerjain 120 halaman. Suka. Itu Edit, Kak. Kak. Salah dia, revisi, Kak. Jadi aku sama Bintang udah selesai kerjaan, harus cuma kita berdua sih ya, harusnya ada lagi di tempat lain, cuman kita yang berdua ya. Di tempat-tempat magang yang lain tuh ada 4, jadi kayak tim. Jadi cuman kita berdua yang Makanya berdua masuk banget. Julian sama Rafa gitu. Jadi sekarang kerjaannya bagi 4. Enteng. Enteng. Ya. Tapi tetap sekarang Julian sama Bintang sih Kak yang kerja sama Pak Robert. Masih berat lah. Jadi berat, Masih berat. 120 halaman Masih. revisi. Terus-terusan. Iya. Nah, apa sih job desk kalian selama magang di perusahaan ini? Tuh, apa aja yang udah kalian lakuin nih? Dimulai dari Lia dulu deh. Jadi first ya Kak. Iya, ladies first. Sebenarnya job desk aku di bulan pertama magang itu ikut Pak Robert Pak Robert lagi. Pak Robert Iya. Pak Robert punya desain. Abis itu aku masih dapat kerjaan juga dari Kak Vira untuk bikin artikel. Tapi setelah Pak Robert ribet, banyak kerjaan. Jadi aku disuruh fokus untuk kerjain bareng Pak Robert. Jadi aku nggak ngerjain artikel lagi. Tapi kebetulan kalau sekarang aku aku megang gedung Puri Gracia. Sebenarnya kerjaannya cuma ngedesain sama bikin artikel. Terus mungkin tambahan setiap hari Jumat itu ngambil Gedung. Ke gedungnya langsung ya. ngambil dokumentasi untuk ada acara. Kalau Julian sendiri itu gimana? Kalau aku sih awal masuk dari pindahan kemarin, awalnya di Kak Vira Kira. membuat CRM dan artikel. Nah, sesudah dari Kak Vira, saya dipanggil di telepon kan Pak Robert. Pak Robert lagi. Pak Robert. Pak Robert minta tolong anak magangnya yang bisa ngedesain dengan Bapak katanya. Sebentar dulu. Sebenarnya Julian dari sebelum Julian datang sama Rafa itu Pak Robert udah nanya Pak. Siapa ya yang bisa ngedesain di antara orang berdua tuh? Aku jawab maafnya nih. Aku jawab, oh Pak, Julian Pak bisa dia. Oh, Kan ternyata atas rekomendasi dari Lia ini. aku maafnya Julian, aku tentang kalau bakal ini gitu. Tapi kan Lia yang jurusan desain. Kan tadinya Pak Robert bilangnya ngepartner karena jangan datang Kak. Maaf ya. Oh, gitu. Jadi Julian Kayla Edal tolong dia. Nah, kalau Bintang gimana Bintang? Kalau kami dari awal masuk itu ikut Pak Robert dulu Pak Robert lagi. ngedesain. Sebenarnya siapa Pak Robert? Terus dipanggil ke sama Kak Vira untuk buat artikel. Kurang lebih sama kayak Lia ya. Iya. Terus nggak lama itu kakak-kakak dari WNH datang. Oh, anak magang WNH. Iya. Nah itu kan kakak tuh dapat bagian CRM. Kami tetap buat artikel sekalian bantu-bantu juga lah. Kalian ngobrol ya? Roblox. Terus juga nggak lama itu berdua nih datang kan. Nah kami sama Rafa tuh jadi bagian CRM. Pas kakak magang WNH tuh selesai magang Di klinik Kelika.
Udah itu aja. Kalau Rafa gimana? Kalau saya sekarang ya megang CRM untuk mereka pasien, kadang mereka pendapatan klinik, kadang kalau mereka butuh bantuan untuk desain atau edit, saya kadang bantu juga, itu aja. Nah, tadi kan kalian udah ngejelasin ya tentang job desk masing-masing. Jadi selama ngerjain job desk itu ada nggak sih keluh kesah kalian gitu? Dari Lia dulu. Ambil lagi kak. Kalau kesah di tempat magang sih ya ada lah ya kak. Pasti. Capek sih pasti capek ya kak, namanya magang pagi 6 bulan kan. Tapi di tempat magang seru sih kak, soalnya karyawan-karyawan di situ juga baik-baik. Paling kadang capek karena kerjaannya, tapi kadang kerjaannya banyak, kadang enggak, kadang nyantai. Jadi nggak setiap hari itu Nggak, ada ya. kerjaan gitu ya. Palingan di pertengahan bulan aja nyampe Akhir bulan. itu baru full kerjaan. Ya, dari Pak Robert. Pak Robert lagi. Karena aku baru tahu sistem magang di situ setelah 2 atau 3 bulan magang, kalau ternyata ini job desk aku tuh kan ngedit, ngedesain. Nah itu tuh aktifnya di pertengahan bulan. Pak Robert bilang kayak mulai tanggal 20 mulai ngejadwalin postingan, ngedesain untuk bulan berikutnya gitu. Tapi lepas dari itu nyantai sih kak, nggak ada kerjaan. Kalau Julian gimana? Ada keluh kesah nggak selama magang di perusahaan ini? Nggak ada sih, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Karena Julian juga baru mungkin ya. Iya, baru nyambung. baru join gitu. Baru join. Baru join. Member baru. Member baru. Iya. Nah, Bintang nih. Bintang kan termasuk lama sama Lia. Banyak pasti keluh kesahnya nih. Kalau kesah nggak ada kak, sama sekali nggak ada. Oh, nggak ada ya. Iya. Kirain aku yang bakal jadi sebenarnya mau kalau di Bintang sih kak. Depannya tuh nyaman nggak? Sumpah nyaman yang di KWD kak. Pertama kali ini. Kayaknya aku bakal ngerekomendasiin kayak Medica untuk adik-adik aku deh. Pasti itu pas bakal kayak kan magang di sini aja karena Seru banget. bisa nggak tambah nyampe Iya. tahun depan. Ih, sumpah ya kan? Seru banget. Gimana tadi Bintang? Depannya nyaman kak. Terus orang-orangnya itu baik kak. Ramah semua. Terus suaranya asik pak. Pak Kak. Yang pertama Pak Robert. Nah itu asik. Kami nge-DJ. Udah. Kalau Rafa gimana Rafa? Kami nggak ada lah, soalnya kan kami baru juga pindah. Baru join juga. Tapi selama baru join itu nggak ada kesel gitu. Memang lebih nyaman aja. Nah, bentar lagi kan waktu magang kalian habis nih. Jadi kalian punya planning nggak buat kedepannya? Habis magang di sini nanti mau ngapain? Kalau aku habis magang ini kan libur tuh kak, tahun baru. Palingan ujian sih kak, ujian kelulusan. Oh, mempersiapkan ujian ya? Iya, nyiapin ujian. Habis selesai ujian, lulus palingan nyiapin kuliah. Ada gambaran nggak mau kuliah di mana? Kalau aku sendiri sih palingan di Unja ya kak, karena dari orang tua nggak bolehin kuliah di luar. Di luar Jambi nggak boleh? Nggak boleh. Di Unja mau jurusan sesuai sama yang kamu jurusan sekarang atau ganti jurusan EPB gitu? Kan beda nih, sekarang kan desain gitu. Kebetulan nih udah nanya-nanya ke abang-abang kakak di tempat magang. Di Unja nggak ada yang nyambung sama jurusan aku. Gak ada desain? Nggak ada. Jadi mungkin aku mau ngambil EPB. Kalau Julian gimana? Kalau aku sih lebih milih keluar Jambi karena keinginan aku, impian aku masuk kuliah tuh di STIN, tapi belum tahu juga sih kalau lulus di STIN, soalnya kan di STIN ketat percobaannya. Nah kalau nggak lulus di STIN palingan ITB atau UNS. UNES. Ya UNS.
Berat ya. Berat aku dengarnya. saingannya penuh. Oh, penuh. Nah, kalau Bintang gimana? Kalau kami plannya untuk kedepannya tuh kuliah kak. Kuliah, lanjut kuliah ya. Iya. Lanjut kuliahnya di Unja juga sama kayak Lia. Kayaknya mau Bintang lagi. Mau FEB juga atau mau sesuai sama jurusan yang Bintang sekarang? Sesuai sama jurusan nggak? IT. Iya itu. Bidang. Rafa gimana Rafa? Kalau saya untuk sekarang tamat di SMK aja dulu. Habis itu Nikah. mungkin ya kalau bisa kuliah karena orang tua itu pengennya kuliah. Jadi untuk kampusnya masih mendengar rekomendasi teman lah. WNH Nggak mau sih. masuk WNH? Diskon 1 semester, mau? Tapi kan kata Rafa tadi dari tahu berubah pikiran. Iya. Iya. Diskon. Wah jadi ini BH ya kampus WNH. Mau dapat apa kak dari Dapat. kenapa kan dari WNH? rekomendasi? Nah, buat adik-adik nih yang belum magang di luar sana, apa sih tips dan trik dari teman-teman yang udah pernah magang? Kalau tips dari aku sih pilihlah tempat magang yang bagus memang untuk mencari ilmu. Yang pertama. Yang kedua, rajin-rajin magang, jangan sampai bolos. Nah, itu kalau bolos sekali saja nilai berpengaruh. Nah, yang ketiganya ambillah sesuai jurusan kalian. Tempat magang itu harus sesuai dengan jurusan kalian. Jangan sampai salah milih. Itu aja dari saya. Kalau dari aku palingan ya sih Kak, sama kayak yang poin ketiga di Julian, ambil sesuai jurusan, karena kalau misalnya nggak sesuai emang bakal ya plusnya bakal dapat ilmu baru. Bakal nambah ilmu baru. Ya yang kedua biasanya kan dari karyawan-karyawan di tempat magang tuh ngarepnya ya pasti kita udah bisa ngerjain kerjaannya, padahal sebenarnya kita Sama-sama baru belajar ya, gitu. kayak pertama aja aku baru masuk ditanya dia udah bisa ngedesain aplikasi apa aja, ternyata dari sekolah aku kan karena jurusan baru jadi masih kurang. Padahal kan niatnya magang itu buat belajar gitu. ambil yang pasti Kak, Kayak sama jurusan. Kalau dari saya harus rajin sih kak. Harus rajin. Iya itu poin penting tuh. Untuk apa? Biar nggak ketinggalan. Jadi nilai plus kalau rajin ya. Iya. Kalau Rafa gimana? Kalau kami ya sama rajin. Kalau di tempat magang itu kalaupun berbeda dengan jurusan tetap ambillah ilmu yang bagus-bagus gitu, serap ilmu yang baik ya. Nah, sebenarnya ya sih Kak, rajin nomor satu. Kebetulan di antara mereka yang paling jarang datang kan aku sadar diri dan tahu diri, aku paling jarang datang. Aku nggak tahu nantinya nilai aku gimana ya, cuman tapi aku merasa banyak sih aku dapat ilmu dari tempat magang yang sekarang, kayak pakai aplikasi-aplikasi yang belum pernah bisa aku pakai, belum pernah dipraktekin di sekolah. Terus aku jadi bisa sekarang kayak ngejadwalin konten. Aku kayaknya aku nggak bakal tahu deh kalau misalnya nggak magang di sini, kalau misalnya nggak diajarin Pak Robert, aku nggak bakal tahu ngejadwalin konten. Ternyata pakai meta bisnis kan aku nggak tahu ya Kak, di sekolah pasti ya dari sekolah pasti nggak bakal diajarin kayak gitu. Nah ini kan udah di penghujung segmen nih, penghujung ya, udah mau penutupan. Ada nggak pesan-pesan teman-teman buat perusahaan, keluarga atau pasangan? Boleh ada pesan-pesan nggak? Dari Lia dulu deh. Pesan dan kesan ya Kak. Ya. Sebenarnya pertama-tama mau ngucapin makasih sama Bu Mei, sama kakak-kakak sekalian, bapak-bapak sekalian udah mau nerima aku dan teman-teman magang di sini. Apalagi kan kebetulan waktunya 6 bulan, lama. Makasih udah ngajarin kita, makasih udah mau nerima kita. Pasti banyak kesel dari kita, banyak kesel sama kita, mungkin karena kita
mungkin sepeda selamat datang, supaya jarang masuk, supaya nggak disiplin. Kita mau ucapin makasih. Belum guys, masa 1 bulan lagi kita bekerja. Semangat. Masih ada Pak Robert yang menunggu ya. Kerjaan kita belum tanggal 20. Sebulan lagi kalian. Pesan saya sih banyak terima kasih kepada pembimbing kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu kan. Yang terutama untuk Bu Mei, terima kasih sudah mau menerima kami magang di sini. Sudah. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Robert, Kak Vira, Pak Razor, terus juga Bu Mei. Terima kasih banyak sudah menerima kami semua, terus membimbing kami untuk selalu beri kami ilmu-ilmu yang baru, pelajaran yang baru, dan banyak lagi yang bisa dipelajari di magang kali ini. Di luar dari pelajaran kelasnya. Iya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Mei karena sudah menerima kami dan menerima saya dan Julian untuk magang di sini, karena ya kami dari pindahan magang tempat lain. Terus terima kasih untuk kakak-kakak dan bapak-bapak yang menerima kami juga untuk magang di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau hadir nih di podcast kita, dan buat kru-kru semua yang udah bekerja sepenuh hati. Terima kasih semuanya. Saya Lydia Madini pamit undur diri. Ketemu lagi di podcast lain kali. Bye bye semuanya. Bye.